Salam berjumpa kembali Faktual News 77. Berbicara mengenai Prabowo Subianto, mungkin semua orang sudah mengenal. Kenapa tidak? 1 kali mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari Bu Mega, 3 kali mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tetapi masih banyak yang tidak tahu karir militer Prabowo hingga melesat lalu terpeleset. Di antara kita hanya mengenal Prabowo terkena kasus HAM, sehingga harus dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Tentu itu adalah anggapan keliru. Lalu bagaimana fakta sebenarnya? Kenapa Pak Prabowo harus dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrat? Simak video ini hingga tuntas agar Anda tidak gagal paham. Dikutip dari Tirto ID, setelah kalah pada Pilpres 2014, Prabowo tak banyak muncul di hadapan publik. Ia sesekali tampil misalnya bertemu Presiden Jokowi atau seperti pekan lalu saat ia menemui Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Cikeas. Prabowo dan SBY sama-sama menjadi taruna ABRI pada tahun 1970. Hanya saja SBY lulus pada tahun 1973, sedangkan Prabowo lulus setahun kemudian, yaitu tahun 1974. Karir militer Prabowo Subianto boleh dibilang super cemerlang. Ia memulai karirnya di ABRI tentu saja tahun 1974. Tak tanggung-tanggung, Prabowo masuk ke Kesatuan Elit Baret Merah Komando Pasukan Khusus Kopassus. Di tahun awal tugasnya, dia dikirim ke Timor Leste dan di sana dia berkawan dengan Hercules Rosario Marcel. Pulang dari Timor Leste ketika masih berpangkat kapten, Prabowo dikirim ke Jerman. Meraknya terorisme membuat Prabowo dan perwira lain seperti Mayor Luhut Binsar Panjaitan dikirim untuk belajar kontra terorisme, polisi elit Jerman Barat. Pulang dari sana, keduanya menjadi pendiri dan pemimpin unit Detasemen 81 penanggulangan teror yang dikenal sebagai Gultor 81. Di satuan anti teror itu, Prabowo menjadi wakil komandan hingga tahun 1985. Kisah mereka berdua di unit disinggung dalam buku Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando 2009. Di dalamnya dilukiskan bagaimana Prabowo menyiarkan pasukan dan hendak menggerakkan pasukannya untuk sebuah pergerakan pada tahun sekitar Maret 1983. Menurut Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto 2016, kala itu Prabowo mencurigai Benny Murdani merencanakan kudeta menyingkirkan Soeharto. Ketegangan antara Murdani dan Prabowo diselesaikan secara internal oleh Panglima ABRI Jenderal Muhammad Yusuf. Benny Murdani kemudian menjadi Panglima ABRI, menggantikan Jenderal Muhammad Yusuf pada tahun 1983 hingga tahun 1988. Setelah jabatannya itu, mulai tahun 1988 hingga tahun 1993. Benny diangkat menjadi Menteri Pertahanan Keamanan Menhankam. Di masa-masa Benny jadi Panglima pada tahun 1985. Beberapa tahun setelah ketegangannya dengan Benny selesai, Prabowo ditempatkan di Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad. Semula ia menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 di Jawa Barat. Tahun 1985 hingga 1987. Kemudian ia naik jabatan menjadi Komandan Batalion pada tahun 1987 hingga tahun 1991. Dari sejak tahun 1991 hingga tahun 1993, Prabowo menjadi Kepala Staf Brigade
Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Setelah Beni tak jadi orang nomor 1 di Departemen Pertahanan, Prabowo kembali di Kopassus lagi. Sejak tahun 1993, ia jadi Komandan Grup 3 Kopassus di Cijantung hingga tahun 1994. Setelah melalui posisi Wakil Komandan Kopassus, dia pun jadi Komandan Kopassus antara Desember tahun 1995 hingga Maret tahun 1998. Aksi terkenal Prabowo di posisi itulah pembebasan Tim Lawrence. Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan Sandra yang disandra oleh OPM pada tahun 1996 di Mapenduma, Papua. Jelang kejatuhan Soeharto, di bulan Maret tahun 1998, Prabowo memegang lagi pasukan yang jumlahnya lebih besar dari Kopassus. Dia kembali ke Kostrad sebagai Panglima, jabatannya yang sama dengan mertuanya dulu di tahun 1965, jelang naiknya Soeharto jadi presiden. Karena jabatan itulah bintang di pundaknya bertambah menjadi 3 Letnan Jenderal. Soeharto jatuh, karir militer Prabowo pun suram. Sehari setelah bapak mertuanya mengundurkan diri pada 21 Mei tahun 1998 esok harinya, saya menerima laporan mengenai pergerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memberi perintah untuk segera mengganti Pangkostrat, dan kepada Pangkostrat baru diperintahkan mengembalikan pasukannya ke Kostrad ke basis masing-masing. Pada hari ini juga, belum matahari, aku mantan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dalam detik-detik menentukan 2006. Presiden B.J. Habibie meminta kepada Prabowo tak lagi jadi Pangkostrat dan menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Rupanya nama Prabowo juga dikaitkan dengan penculikan aktivis. Para penculik-penculik aktivis itu yang disebut Tim Mawar adalah bawahan Prabowo juga. Bintara dan perwira Kopassus yang menculik aktivis itu dipimpin oleh Mayor Bambang Kristiono. Namun, nama Prabowo tak pernah disebut sebagai pemberi perintah penculikan. Bambang yang tampil sebagai tertuduh juga anggotanya pasukan penculiknya kemudian dihukum. Prabowo mantan Danjen Kopassus dipersalahkan karena ia tidak mampu mengetahui segala kegiatan-kegiatan bawahannya yang ia lakukan dalam wewenangnya sebagai komandannya. Selanjutnya, sidang Dewan Kehormatan Perwira memberi rekomendasi Panglima ABRI untuk mengeluarkan keputusan administratif. Saran itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya keputusan Panglima ABRI untuk memberhentikan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dalam dinas militer. Aku Sintong di buku Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando 2009. Prabowo diberhentikan dari dinas militer karena tak bisa mengurus bawahannya dengan baik. Mungkin kita semua mengetahui, untuk menjadi seorang tentara kita harus siap dengan penderitaan, sedangkan Prabowo Subianto adalah anak orang kaya raya pada waktu itu, tetapi dia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya menjadi tentara sebagai perisai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semenjak ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo telah membawa nama harum untuk negara Republik Indonesia, memberikan peringkat militer Indonesia di seluruh dunia, yaitu peringkat ke-13. Tentu ini pencapaian yang luar biasa. Maka sudah pantaslah Prabowo dijuluki Macan Asia yang sangat disegani oleh dunia Barat dan juga Amerika Serikat. Lalu, apa kira-kira komentar teman-teman setelah menyimak
kisah Prabowo Subianto? Silakan beri komentar di akhir video. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.